Pernah denger gak, orang tua kita bilang gini. Kalau ada uang lebih, beliin emas aja, soalnya harga emas tuh selalu naik. Terus emasnya bisa disimpan di rumah, nanti kalau suatu saat butuh uang, emasnya bisa dijual lagi. Nah, di sisi lain nih. Ada juga orang yang berpendapat kalau emas itu adalah investasi kuno. Yang untungnya juga gak gede-gede amat. Terus yang benar yang mana dong? Apa benar harga emas tuh selalu naik? Atau jangan-jangan sekarang udah gak zaman lagi buat beli emas? Nah, di video kali ini aku akan coba mengupas nih tentang seluk-beluk investasi emas. Sebelum aku bahas lebih jauh, aku mau tekankan dulu nih. Kalau yang mau aku bahas di sini tuh bukan emas dalam bentuk perhiasan, melainkan emas batangan yang biasa dipakai buat berinvestasi. Pada dasarnya nih, investasi emas tuh bisa dalam dua bentuk. Yang pertama itu dalam bentuk emas batangan. Dan yang kedua itu dalam bentuk emas digital. Kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah emas batangan. Kalau kamu mau investasi emas batangan, kamu bisa langsung beli emasnya tuh di Pegadaian, Gerai Antam, toko emas, sampai di toko online. Sebelum beli nih, pastiin dulu kalau toko emas tersebut tuh terpercaya supaya emas yang kamu beli tuh terjamin keasliannya. Ukuran emas batangan yang dijual itu sendiri tuh macam-macam gitu ya. Biasanya tuh mulai dari 1/2 gram sampai 1 kilogram. Nah saranku nih, kalau kamu tertarik dengan investasi emas batangan, daripada kamu beli nyicil yang 1/2 gram, mending kamu tabung dulu aja uangnya. Supaya kamu tuh bisa beli emas dengan gram yang lebih besar. Katakanlah 10 gram misalnya. Soalnya nih, kalau kamu beli yang 1/2 atau 1 gram hitungannya tuh harganya lebih mahal dibanding dengan emas yang 10 gram. Oh iya, harga emas batangan ini tuh mengacu pada harga acuan Antam ya, yang berubah-ubah setiap harinya. Lanjut yang kedua yaitu emas digital. Bisa dibilang ini tuh lebih kekinian gitu. Jadi nih, kalau kamu berinvestasi emas digital, kamu tuh gak pegang emas dalam bentuk fisik. Tapi kepemilikan emas kamu tuh tetap tercatat dan bisa diperjualbelikan secara digital. Saat ini nih, banyak banget platform-platform yang nyediain investasi emas digital. Contohnya nih, ada Bukamas dari Bukalapak dan Tokopedia Emas. Nah, sekarang kita coba bahas salah satu contohnya ya, yaitu Bukamas. Di Bukamas sendiri nih, minimum pembelian emasnya tuh adalah 0,0001 gram ini tuh kalau dihitung di bawah Rp100 kebayang dong. Dengan modal Rp100, kamu tuh sudah bisa beli emas. Nah, bisa dibilang, ini cocok banget buat kamu yang pengen investasi emas, tapi uangnya terbatas. Jadi kamu tuh bisa nyicil, katakanlah sehari 10.000 nah, meskipun, emas ini tuh dalam bentuk digital, tapi sebenarnya emas batangan fisiknya tuh tetap ada. Contohnya dalam kasus Bukamas nih, dia tuh kerjasama sama PT Aneka Tambang atau Antam. Jadi, kalau kamu beli emas digital di Bukamas, aset emas fisiknya tuh ada disimpan di brankas Antam. Nah, mungkin sebagian dari kamu bertanya-tanya. Kalau beli emas digital gini, emasnya bisa betulan diambil dalam bentuk emas batangan gaya? Nah, kalau di Bukamas tuh bisa, asalkan kepemilikan emas kamu tuh udah di atas 1 gram atau kelipatannya. Oh ya, untuk penukaran emas batangan di Bukamas, kamu tuh akan dibebankan biaya sertifikat dan ongkos kirim. Jadi nih, nanti emasnya tuh akan langsung dikirim ke alamat kamu. Sekarang kita bahas tentang apa aja sih yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga emas? Singkatnya sih, harga emas tuh dipengaruhi oleh demand dan supply. Demand itu ya bisa dibilang jumlah permintaan terhadap emas, dan supply itu adalah ketersediaan emas itu sendiri. Kalau demand emas itu tinggi sementara supply-nya rendah, ya harga emas tuh akan naik, begitu pula sebaliknya. Nah, kamu juga perlu tahu nih. Apa aja sih yang mempengaruhi demand emas? Yang mempengaruhi demand emas itu macam-macam ya. Misalnya nih, kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun luar negeri. Terus bisa juga karena penguatan atau pelemahan dolar Amerika. Sampai monopoli pembelian emas oleh bank sentral. Nah, sekarang kita coba bahas salah satu contohnya ya. Gimana sih, kondisi ekonomi dan politik dunia tuh bisa berpengaruh terhadap harga jual beli emas? Pada awal tahun 2020 ini, sempat ada kasus yang heboh. Yaitu tewasnya komandan pasukan elit di Iran, namanya tuh Qasem Soleimani. Akibat serangan rudal dari Amerika Serikat. Saat kejadian itu tuh, para investor tuh pada takut. Kalau tewasnya Qasem itu akan berakhir konflik dan memicu perang dunia ketiga. Nah dalam kondisi itu,
Banyak investor yang akhirnya beli emas. Karena emas itu dianggap safe haven, yang relatif aman nih dalam gejolak ekonomi maupun politik. Demand-nya jadi tinggi dong, maka harga emas pun naik. Itu terbukti dengan kenaikan harga emas di rentang tanggal tersebut. Sekarang, kita akan coba bahas tentang keuntungan dan risiko apa aja sih yang mungkin kita dapetin kalau kita berinvestasi emas. Kita mulai dari keuntungan dulu ya. Keuntungan yang pertama adalah bisa melindungi nilai aset kita. Jadi gini, bisa dibilang nih, nilai uang kita tuh terus menurun, digerus oleh inflasi. Nilai uang 100.000 di tahun 2010 ya gak sama dengan nilai uang 100.000 di tahun 2020. Singkatnya sih, apa yang bisa kita beli dengan uang 100.000 di tahun 2010 itu tuh beda nih sama apa yang bisa kita beli dengan jumlah uang yang sama di tahun 2020. Sekarang, mari kita bicara tentang emas lagi. Umumnya, kenaikan harga emas setiap tahun melebihi tingkat inflasi untuk tahun tersebut. Misalnya, pada 20 Januari 2019, harga emas adalah 658.000 per gram. Sementara itu, pada tanggal yang sama di tahun berikutnya, harganya naik menjadi 769.000 per gram, meningkat hampir 17%. Sebaliknya, tingkat inflasi pada 2019 hanya 2,72%. Ini menunjukkan bahwa emas adalah aset yang dilindungi dengan potensi keuntungan. Keuntungan lainnya adalah emas mudah dilikuidasi. Singkatnya, emas dapat dibeli atau dijual kapan saja dengan mudah. Jadi nih, misalnya kamu punya emas batangan dan kamu lagi butuh uang. Nah, kamu tuh bisa langsung samperin gerai jual beli emas. Terus jual deh emas yang kamu punya. Saat itu juga nih, kamu tuh langsung bisa dapetin uang tunai. Begitu pula ketika kamu punya aset emas digital. Bisa langsung dijual dan uang hasil penjualannya tuh bisa langsung ditransfer ke rekening kamu. Gak cuma itu aja, emas keluaran Antam itu punya standar London Bullion Market Association atau LBMA. Nah, emas dengan standar tersebut tuh gak cuma bisa ditransaksiin di dalam negeri aja, tapi juga bisa ditransaksiin di luar negeri karena diakui secara global. Ini juga salah satu keuntungan berinvestasi di emas nih, di mana semua masyarakat di seluruh dunia tuh setuju bahwa emas tuh adalah logam yang berharga, yang nilainya diakui dan terstandarisasi di berbagai belahan dunia. Sekarang kita akan coba bahas apa aja sih risiko yang mungkin kita dapetin kalau kita berinvestasi emas. Risiko yang pertama adalah besarnya selisih harga beli dan jual emas. Jadi gini, kalau kita beli emas, ada dua harga yang berlaku. Mari kita klarifikasi harga beli dan jual emas. Harga beli adalah jumlah yang kita bayarkan saat membeli emas. Di sisi lain, harga jual adalah apa yang kita peroleh saat menjual emas yang kita miliki. Harga jual ini sering disebut sebagai harga pembelian kembali atau harga pembelian kembali. Hari ini, pada 24 Januari 2020, harga beli emas adalah 768.000 per gram. Sementara itu, harga jualnya mencapai 683.000. Jika kita menghitung perbedaannya, ada kesenjangan sekitar 12,5% antara harga beli dan jual emas. Misalnya, kamu membeli emas sore ini dengan harga 768.000 seharga 1 gram, dan tiba-tiba malam ini Anda ingin menjualnya, harga jualnya sudah turun menjadi 683.000. Sejak awal, kamu sudah kehilangan 12,5%. Mengingat kesenjangan yang signifikan ini, saya yakin emas tidak cocok untuk investasi jangka pendek. Menurut saya, investasi emas hanya akan menunjukkan hasil setelah setidaknya 5 tahun. Namun, bahkan setelah waktu itu, tidak ada jaminan keuntungan. Mari kita bahas ini lebih lanjut di poin berikutnya. Risiko kedua adalah bahwa berinvestasi dalam emas mungkin tidak menjamin keuntungan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah harga emas selalu naik? Nah, sama seperti komoditas lainnya, harga emas juga berfluktuasi. Itu naik dan turun selama periode tertentu. Secara umum, tren harga emas naik. Tapi ingat, harga pembelian Anda memengaruhi keuntungan Anda. Misalnya, pada akhir 2012, harga emas melonjak menjadi 550.000 per gram. Kemudian, pada pertengahan tahun berikutnya, harga emas turun di bawah 400.000 per gram. Kebayang dong, jika harga emas turun, dan di atas itu, perbedaan antara harga beli dan jual sangat besar. Sama seperti yang saya bahas di poin sebelumnya, Anda bingung. Belum lagi beban pajak dan biaya sertifikasi yang harus kita bayarkan. Alih-alih menang, Anda akhirnya kalah. Saran saya adalah,
Jika ada tren yang memengaruhi kenaikan harga emas yang signifikan, tunggu untuk membeli emas. Tunggu hingga harga stabil atau turun ke titik terendahnya, lalu beli. Risiko terakhir adalah kehilangannya. Sama seperti barang lainnya, barang kecil dan mahal ini juga bisa hilang. Jika Anda memiliki banyak tabungan emas, katakanlah beberapa kilogram, Anda pasti membutuhkan brankas untuk menyimpannya. Atau mungkin Anda perlu menyimpan emas Anda di brankas, yang biasanya disediakan oleh bank. Brankas ini tidak gratis, ada biaya yang harus Anda bayar. Biaya biasanya mulai dari 200.000 hingga beberapa juta per tahun. Itu tergantung pada ukuran kotak yang Anda pilih. Oke, itu saja untuk videonya. Saya berharap video ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda yang baru mulai berinvestasi emas. Jika Anda memiliki pertanyaan, ingin meminta topik berikutnya, atau memiliki komentar lebih lanjut tentang topik hari ini, silakan tulis di kotak komentar. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menyalakan bel notifikasi agar Anda tidak akan ketinggalan video terbaik kami tentang dunia keuangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, nantikan terus channel Cuardana 75. Karena ngomongin duit gak ada habisnya.